Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mempresentasikan mata kuliah falsafah dengan materi teori dan model keperawatan Roy adaptasi model. Kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri, Devi Okta, dan Mas Ali. Langsung saja saya mulai presentasinya. Di sini ada latar belakang model konseptual Roy. Model konseptual Roy mengacu pada ide-ide global mengenai individu, kelompok situasi, atau kejadian tertentu yang berkaitan dengan disiplin yang spesifik. Roy dalam teorinya menjelaskan 4 macam elemen dalam adaptasi keperawatan, yaitu manusia, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan. Roy menguraikan bahwa bagaimana individu mampu meningkatkan kesehatannya dengan cara mempertahankan perilaku yang adaptif. Di sini ada biografi Callista Roy. Callista Roy adalah seorang suster dari Saint Joseph of Carondelet. Roy dilahirkan pada 14 Oktober 1939. Roy mulai bekerja dengan teori adaptasi keperawatan pada tahun 64 ketika ia lulus dari University of California, Los Angeles. Dalam sebuah seminar dengan Dorothy E. Johnson, Roy tertantang untuk mengembangkan sebuah konsep keperawatan. Model konsep keperawatan menurut Roy adalah model keperawatan yang bertujuan membantu seseorang untuk beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan fisiologis, konsep diri, fungsi peran, dan hubungan interdependensi selama sehat sakit. Selanjutnya adalah asumsi dasar model adaptasi Roy. Manusia adalah keseluruhan dari biopsikologi dan sosial yang terus-menerus berinteraksi dengan lingkungan. Manusia menggunakan mekanisme pertahanan untuk mengatasi perubahan-perubahan biopsikososial. Setiap orang memahami bagaimana individu mempunyai batas kemampuan untuk beradaptasi. Kemampuan adaptasi manusia berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Konsep sehat sakit merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dari kehidupan manusia. Di sini ada komponen sistem model adaptasi Roy. Ada input, proses kontrol, efektor, dan output. Yang input, Roy mengidentifikasi bahwa input sebagai stimulus, di mana dibagi dalam 3 tingkatan, yaitu stimulus vokal, konstektual, dan stimulus residual. Yang kedua ada kontrol. Proses kontrol menurut Roy adalah bentuk mekanisme coping yang digunakan. Mekanisme kontrol ini dibagi atas regulator dan kognator yang merupakan subsistem. Yang pertama adalah subsistem regulator. Subsistem regulator mempunyai komponen-komponen seperti input, proses, dan output. Sedangkan yang kedua, subsistem kognator, stimulus untuk subsistem kognator dapat secara eksternal maupun internal. Kognator kontrol proses berhubungan dengan fungsi otak dalam memproses informasi, penilaian, dan emosi. Yang ketiga ada output. Output dari suatu sistem adalah perilaku yang dapat diamati, diukur, atau secara subjektif dapat dilaporkan, baik berasal dari dalam maupun luar. Perilaku ini merupakan umpan balik untuk sistem. Roy mengkategorikan output sistem sebagai respon yang adaptif atau respon yang tidak maladaptif. Kebutuhan asuhan keperawatan muncul ketika klien tidak dapat beradaptasi terhadap kebutuhan lingkungan internal dan eksternal. Seluruh individu harus beradaptasi terhadap kebutuhan. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan fisiologi dasar. Yang kedua, konsep diri positif. Yang ketiga, peran sosial. Yang keempat, keseimbangan antara kemandirian dan ketergantungan. Konsep keperawatan dengan model konseptual adaptasi Roy. Di sini ada 4 elemen yang masuk ke fokus adaptasi Roy. Yang pertama, keperawatan, kemanusia, kesehatan, dan lingkungan. Manusia dijelaskan sebagai sesuatu sistem yang hidup, terbuka, dan adaptif. Sedangkan konsep sehat sakit atau kesehatan, Roy mengidentifikasikan sehat sebagai suatu kontinum dari meninggal sampai tingkatan-tingkatan tertinggi. Sakit adalah suatu kondisi ketidakmampuan individu untuk beradaptasi terhadap rangsangan yang berasal dari dalam dan luar individu. Kondisi sehat sakit sangat individual dipersepsikan oleh individu. Kemampuan seseorang dalam beradaptasi coping tergantung dari latar belakang individu tersebut.
Selanjutnya ada lingkungan. Lingkungan eksternal dapat berupa fisik, kimiawi, ataupun psikologis yang diterima individu dan dipersepsikan sebagai suatu ancaman. Sedangkan lingkungan internal adalah keadaan proses mental dalam tubuh individu. Bisa berupa pengalaman, kemampuan emosional, atau kepribadian. Yang keempat ada keperawatan. Keperawatan adalah bentuk pelayanan profesional berupa pemenuhan kebutuhan dasar dan diberikan kepada individu, baik sehat maupun sakit yang mengalami gangguan fisik, psikis, sosial, agar dapat mencapai derajat kesehatan yang optimal. Elemen dalam proses keperawatan menurut model adaptasi Roy ada 5. Yang pertama pengkajian, yang kedua perumusan diagnosa keperawatan, yang ketiga intervensi, yang keempat implementasi, yang kelima evaluasi. Kelebihan dan kekurangan teori dari model adaptasi Kalister-Roy. Yang pertama kelebihan, perawat bisa mengkaji respon perilaku pasien terhadap stimulus, yaitu mode fungsi fisiologis, konsep diri, mode fungsi peran, dan mode interdependensi. Yang kelebihan yang kedua, perawat juga bisa mengkaji stresor yang dihadapi oleh pasien, yaitu stimulus vokal, konstektual, dan residual, sehingga diagnosis yang dilakukan oleh perawat bisa lebih lengkap dan akurat. Kelemahan dari model adaptasi Roy, ini terletak pada sasarannya. Yang pertama, karena hanya berfokus pada proses adaptasi pasien dan bagaimana pemecahan masalah pasien dengan menggunakan proses keperawatan dan tidak menjelaskan bagaimana sikap dan perilaku cara merawat atau caring pada pasien. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.